Sesali tak coba Allahumma bi'labuna Wasadana jadi wajadana jadi Wekulina bimafana Wadimana bi'alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammadin bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati keluarga besar nih panitia yang sudah susah payah sudah 2 hari 2 malam. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Adi Sada Sugiarto MPD, Bapak Kiai Haji Ma'mun Murad yang alhamdulillah insyaallah sedang berperjalanan, guru kita Bapak Ustadz Ahmad Jakaria, Bapak Ustadz Samsuri, Bapak Ustadz Supandi yang baru saja melantunkan Al-Qur'annya, dan juga yang saya hormati para asatid, al-asatijah, khusus para guru, para kiai, para ya orang nomor 2 Kelurahan Pengasinan LPM. Alhamdulillah LPM. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar masuk surga ilahi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin alhamdulillah. Yang terakhir, yang penting bagi kita, teladani akhlak Rasulullah. Apa? Masya Allah, banyak banget. Salah satu adalah Rasul cinta kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi, lauknya melem, ikan basi kasih menila. Kata MC, waktunya udah malam, tausiahnya untuk lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para tuan guru, para asatijah wal ustazah, para hujaj wal hujajah, para ajengan, para kiai, para sepuh bini sepuh yang sama-sama kita hormati, orang tua kita, guru kita yang mulia Bapak Kiai Hadi Dr. Andes Sada Subianto MPD. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Ayahanda Bapak Ustadz Zakaria, Ustadz Samsuri, dan segenap para kiai yang lainnya yang memang cukup banyak yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya tidak tatap namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Kita doain guru-guru kita semuanya, semoga Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Peristimewa Ketua DKM Musolah Riyadul Husna, itu orang tua kita Ustaz Junaidi, juga aparatur pemerintahan, Bapak LPM, Bapak Mulyadi Godong, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap jajarannya, panitia penyelenggara peringatan maulidnya baginda Nabi, juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah majlis maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagak panjang kalam, sebab udah disampaikan sama guru kita Kiai Haji Sada Subianto yang begitu sangat luar biasanya. Saya cuma nambahin sedikit. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kata Allah dalam Al-Quran, yang namanya harta anak-anak itu merupakan hiasan daripada kehidupan dunia. Mobil yang mewah hiasan dun, rumah yang megah hiasan dun, kebun yang berhektar-hektar hiasan dun, uang yang berlipat hiasan dun, pun termasuk anak-anak kita hiasan dun. Yang namanya hiasan sifatnya memperindah. Kalau Pak RW Ustadz naik mobil, mobilnya Lamborghini harganya 6 miliar. Dari pengasinan tengah sono lampu merah masuk kemari, begitu sampai gang anak muda nengok semua. Mobil siapa? Pak RW Ustadz. Kacanya udah ditutup-tutup, memang sengaja biar pada melihat. Mabok ditutup Pak. Masya Allah, luar biasa. Benar apa benar? Ketika uang itu ada pada diri kita, harta banyak kita punya, orang panggil kita orang kaya, telunjuk kita diikutin orang. Benar apa benar? Nunjuk material setrek pasir turun, semen 50 sak, nunjuk ke BK toko Haji Pilih, beras 5 bal, terigu 2 karung, turun. Tapi yang namanya harta dilun jailun, bayang-bayang yang mudah hilang. Ketika dia lenyap dari kita, maka dipanggil kita orang yang bangkrut. Ontong setunjuk-tunjuknya. Orang kalau udah susah kadang-kadang diomelin mulu, sampai batuk
dikeselin. Batuk gue dari tadi ngekel wae, baru berhenti. Beriang gue udah 3 hari batuk wae. Minum jeruk nipis pakai kecap, nyarangin doang jeruk nipis pakai kecap. Tuh. Pun begitu anak kita hiasan, punya anak jadi semua sukses semua. Kesebut enak rasanya, kedengaran kuping adem. Ngomong-ngomong anak siapa itu, Masya Allah dia mah kerjanya supir kapal. Gila. Anak siapa emang? Anak PRT. Enak ya kira-kira? Tapi Allah tegaskan wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Amal soleh yang dilakukan dengan istiqomah secara berkesinambungan terus menerus dijaga, maka itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Tuhanmu dan sebaik-baik untuk dijadikan pengharapan. Maka harta yang bisa kita harapkan, anak yang bisa kita harapkan adalah harta dan anak yang ketika kita ajak demi kebaikan akhirat. Punya anak didik dengan ilmu agama, dekatkan kepada alim ulama, ajarkan cinta Allah dan Rasulullah, ajarkan mereka Al-Qur'an. Pun begitu harta kita yang malam hari ini dikeluarin buat peringatan Maulid, yang mana musolahnya udah keren luar biasa. Ini tandanya bahwa orang-orang penghasilan pada cinta dengan akhirat. Ini tandanya orang penghasilan pada cinta sama baginda Nabi. Baginda Nabi adalah qudwah wal uswah, ikutan dan contoh kita. Kalau kata baginda Nabi, sedekah, Nabi orang yang paling buruk dan paling berani bersedekah. Kalau baginda Nabi mengajarkan kita tentang kesabaran, maka Nabi orang yang paling sabar. Kalau baginda Nabi mengajarkan kita dan memerintahkan kita untuk bersyukur, baginda Nabi adalah orang yang paling bersyukur. Ketika baginda Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena memang rumah baginda Nabi walaupun tidak megah menurut kacamata dunia, tetapi indah dipandang Allah karena di dalamnya hidup agama, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Yang mana di dalam sorga digambarkan dalam Al-Quran fihin khairatun hisan. Di dalam sorga ada wanita-wanita yang baik-baik, yang cakep-cakep, yang jelita-jelita. Artinya apa? Orang Islam yang baik, calon penghuni sorga, dia selalu kalau dandan berusaha biar lakinya senang. Jangan ini mah dandan buat selfie. Laki dewek mah kagak pernah lagi dikirimin foto dia lagi ngeremeh, laki orang dikirimin. Kira-kira ada orang sini yang begono? Mana dia orangnya? Nih, sebab orang perempuan istri itu wajib dandan buat lakinya. Bapak-bapak betul katanya. Ini ketahuan bener gini orang dandan. Wajib hukumnya. Sebab kata baginda Nabi khairun nisa imra'atun in najarta ilaiha sarotka, sebaik-baiknya istri adalah istri yang kalau dipandang sama suaminya, hati laki rasanya jembar, hati laki rasanya senang. Saya tanya bapak-bapak, kalau lagi mandang gini kira-kira murad-murad apa murad? Bagaimana murad-murad semua?
ini yang baik kata baginda Nabi adalah istri yang kalau dipandang sama laki, laki senang, murah senyum sama suami, dandan buat suami, laki pulang dari mana-mana dijamret tangan dan dicium. Laki emang kebiasaannya ngopi, belum minta kopi, udah disiapin tuh kopi. Emang kebiasaannya nyusu, udah disiapin susu. Kalau perlu mah ditanya dulu, abang mau susu yang sasetan apa susu yang nyot dewek? Tak kata ngapa-ngapa sama suami dewek mah bu, ya nggak ngapa-ngapa, ibadah. Sebab orang laki mah kagak ada di sampingnya. Dia mah 65 tahun juga masih kempeng baik. Ini mah lagi cerita orang Portugal, bukan orang pengasinan. Oh. Begitu. Jadi senang hati laki. Jangan ini mah jadi bini memperengat-perengut baik. Udahan jelek orang mesem-mesem, ya kan laki enak. Kata lakinya, ya Allah, saya juga tambah begini saya. Alhamdulillah, subhanallah. Toh, makanya baginda Nabi mah rumahnya surga. Sebab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha begitu luar biasa. La yasma'una lagwan fiha wala kitaba. Kagak pernah di dalam surga ada omongan-omongan yang kagak berguna dan kagak ada pembicaraan dusta. Saya mau tanya, yang sering bohong laki ibu apa ibu kira-kira? Hah? Ibu. Kata yang ono laki, kata yang itu ibu, lagi gimana ceritanya? Jadi kalau pengen rumah tangga kita jadi surga, suami istri kudu jujur, jangan sokan dusta. Ya, kalau umpama kata laki naruh gitu udah pindah-pindahan dulu, udah repot ini mah. Emang apa naruhnya pindah-pindahan baru Ustaz, ketemu gue di gadai pindah. Itu alamat kagak beres. Kalau istri HP-nya udah diumpetin baik, tanda-tandanya rumah tangga bakalan jadi neraka. Iya apa ya? Iya apa ya? Tuh. Maka jadikan rumah kita surga. Suami kudu jujur, istri kudu jujur. Dalam kehidupan berumah tangga ujian selalu datang. Diuji dengan berbagai macam cobaan kita. Maka perlu kita kesabaran. Perlu adanya rasa syukur kepada Allah. Karena orang yang tidak bersyukur tidak akan sabar. Orang yang tidak sabar, dia tidak akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Makanya doa baginda Nabi, Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni sagira fi aini wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku ini hambamu yang pandai bersyukur. Jadikanlah aku ini orang yang sabar. Jadikan aku orang yang melihat diriku kecil dan di hadapan manusia besar. Pak, orang mana mau pulas ini? Bu, nih ibu orang mana jasad kamu di sini pikirannya di mana? Kalau ini kaya. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari baginda Nabi pernah datang ke rumah putrinya tercinta yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Datang baginda Nabi ke rumah Sayyidah Fatimah ada. Dan dilihat ketika itu putrinya tersayang
Sayyidah Fatimah Al-Zahra lagi giling gandum di atas batu penggilingan sambil nangis. Yang namanya orang tua ada kalanya berkunjung ke rumah anak, betul apa betul Pak? Betul. Ada kalanya orang tua kangen sama anaknya, betul kalau kalau lagi datang rasa kangen, tempo-tempo kepikiran baik, hati kunteng dewek. Ini ngapa anak gua kagak nyapa-nyapa? Ini ngapa anak gua kagak main-main kemari? Apa sehat, apa sakit, punya duit, apa kagak udah madak, apa bulan tuh yang namanya orang tua. Peribahasa kata biar kata tuh anak hidupnya udah mapan, berumah tangga serba kecukupan. Yang namanya kasih sayang dan perhatian orang tua kagak bakalan pupus dimakan waktu, betul? Betul. Iya apa ya? Orang tua jual sawah, anak kebagian mana 25 juta. Tapi begitu anak jual kebun, tempo orang tua cuma dapat cerita. Iya apa iya? Benar apa benar? Lah ngomong-ngomong katanya kemarin lo habis jual kebun, masih ada duitnya ya, mak urusan kita bebelak. Itu kok masih ada yang belum ketutup. Tuh. Makanya beda. Nih awas para suami. Buat perhatian. Kita punya mertua, ngerawatin bini kita dari kandungan sampai gede, diempanin di sekolahin. Begitu dewasa kita ajak ke rumah kita, ajarkan istri kita bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Nyabak ke rumah emak, nyabak ke rumah emak, punya duit gegemi, ontong lenggang, apa beteng-beteng. Ya bu ya, ya bu ya. Jangan ini mah begitu, mak udah cengap-cengap baru ditawarin apa baik. Mak mau pecah rame mah. Sate ayam ya mak, sate Madura. Mak ini lebih baik. Kemarin lagi sehat kemana? Nganduknya masih bisa diliatin, ngabisin nasinya masih bisa ditungguin. Di tempo-tempo kadang-kadang emak anak anaknya apa kalau lagi ada perlunya doang, perlu duit datang ke rumah emak, minjem apa mah duit bang 15 juta. Oh, wah. Banyak. Maknya kebenaran punya taruhan. Man begitu udah dikasih 3 bulan orang ada kabar ceritanya. Asal ketemu impas, orang ada ketemu impas. La ilaha illallah. Begitu dilihat sama baginda Nabi Sayyidah Fatimah nangis sambil giling gandum, ditanya oleh baginda Nabi, "Mayab kiki ya Fatimah la abki Allah halaki ainan." Apa yang udah nyebabin engkau menangis wahai Fatimah? Ayah kagak bakalan menangisi engkau kepada Allah lantaran karena ayah melihat tetesan air matamu. Baginda Nabi tetap tegar di hadapan putrinya Sayyidah Fatimah, walaupun yang namanya orang tua kalau ngelihat anak sedih hati ikut Sedih. tuh. Baginda Nabi dengar putrinya ngomong begitu, duduk di samping putrinya, dia curhat. Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala, apa kata Sayyidah Fatimah? Ya abati, wahai ayahandaku tersayang, min fadlika tas'alu aliyan ayastaria li jariyatan litu'inuni ala tohini wa ala sudil baiti. Wahai ayahandaku, aku nangis bukan lantaran habis berantem sama Bang Ali. Aku nangis bukan lantaran habis diomelin sama Bang Ali.
Wahai ayahandaku tersayang, daripada keagunganmu, minta apa ayahanda kepada Abang Ali, biar mau beliin saya budak perempuan yang bisa bantuin saya giling gandum dan bantuin saya mengerjakan pekerjaan rumah. Bu, pulas romannya. Ini cuma ceritanya sih. Bu, jadi pada waktu itu kalau orang pengen bikin roti, gandumnya giling sendiri, penggilingannya dari batu, batunya ditumpuk dua, berat, gede. Batu paling atas cekung, tengahnya bolong, yang bawahnya ceper. Ntar tuh gandum dimasukin dari atas, diputer, batunya brolok sedikit demi sedikit kegerus jadi terigu, jadi tepung. Itu 1400 tahun yang lalu. Bayangin, Ontong pakai cerita 1400 tahun yang lalu, yang memang ketika itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra usianya masih muda. Tanah Arab lagi langka-langkanya manusia, gersang, tandus, air susah. Ontong pakai cerita di Arab 1400 tahun yang lalu, tahun 85, pengasinan masih kebun, aplak-aplakan, masa macan congklok masih banyak. Ya apa ya? Bener apa bener? Nah iya, masih zamannya banyak bocah conge, aki-aki pada kondor. Zaman dulu, ini mah zaman dulu. Makanya saya geli kalau kita bocah zaman dulu. Gak ngebak di kali, berkoyor. Aduh, alhamdulillah. Kalau saya ceritain jadi bingung ntar. Masya Allah. Itu begitu, beda sama kita zaman sekarang. Kalau memasak nasi, berasnya udah boleh giling, benar. Kalau mau bikin kue, terigunya udah boleh giling. Penggilingannya udah dari mesin, kadang-kadang udah disiapin di warung, ada setengah kilo, ada yang sekilo, benar. Tapi 20 tahun, 30 tahun yang lalu, emak kita, nenek kita kalau mau selamatan ngejak kue bungkus, ngerendam beras, diangkat, ditirisin, dituang di lumpang, ditumbuk pakai alut dulu. Kemplang kemplung, kemplang kemplung, kemplang kemplung, kemplang kemplung, kemplang kemplung, kemplang kemplung. Asal udah halus baru diayak, menirnya dipisahin. Ntar menirnya ditaruh lagi ke lumpang, ditumbuk lagi pakai alut, kemplang kemplung, kemplang kemplung, kemplang kemplung, kemplang. Tapi nikmat rasanya. Ya, nah itu masih zaman mak kita, bapak kita, nenek kita. Ini 1400 tahun yang lalu. Maka baginda Nabi ketika putrinya curhat, kagak ngomong apa-apa. Baginda Nabi berdiri nyamperin itu penggilingan batu, diambil gandum dari tangannya yang mulia, dituangkan ke atas penggilingan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wahya takunu biidnillah fayasbahullaha bilughatin mukhtalifatin hatta faraqasahu. Maka dengan izin Allah disaksikan oleh Sayyidah Fatimah, penggilingan tersebut muter dengan izin Allah dan bertasbih kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.
Makanya jadi orang tua ketika anak curhat sama kita, jadilah pendengar yang baik tuh kalau orang tua yang bijaksana. Jangan ini mah anak lagi curhat sama kita, cerita keadaan rumah tangganya, orang tua malah jadi provokator. Ini yang mantangkan jadi rumah tangga anak pada bulan. Lihat anak nangis, dia cerita keadaan rumah tangganya, apa kata emaknya? Gua kata gua jangan kawin sama dia. Coba kalau mau malu bilang sak begini. Itu anak dikata gitu bikin pemeresan baik kan ya. Kata emaknya, noh yang dulu bakalan jadi calon laki lu, sekarang bininya tadi gua ketemu tempat kondangan pakai gelang emas, gua sampai sikut. Kalau gelang emas sampai sikut kira-kira lama kan begini banyak dia. Itu dia pakai kalungan sampai seperti rantai monyet. Tuh itu anak dikata gitu bikin mencret baik. Padahal yang namanya jodoh itu umur udah diatur sama Allah. Maka begitu rapi itu gandum digiling semua, kata baginda Nabi uskuni ya roha. Wahai penggilingan batu diam, udah untung muter baik. Pasakanat bijidnillah, maka berhenti itu penggilingan. Jadi pada dasarnya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kata Allah dalam Al-Qur'an. Bertasbih seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi kepada Allah. Jadi batu ketika itu bertasbih. Jadi batu, puhunan, semua yang ada di langit dan di bumi, mau ayam bebek tasbih. Cuman kita kagak ngerti tasbihnya bagaimana. Berhubung Nabi mah dikasih mukjizat, paham tasbihnya batu penggilingan. Tasbih. Wanat toko biidnillahilladzi antoko kulla syai' bilisanin fasihin arabiyyin. Itu batu penggilingan bisa ngomong dengan izin Allah. Apa kata penggilingan? Ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasulah. Wahai Rasulullah, demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak sebagai nabi dan rasul. Lau amartani an at'ana sa'iral masriqi wal maghrib la tohantuhu kullah. Kalau engkau perintahkan aku untuk menggiling seluruh gandum yang ada di timur dan di barat, maka niscaya pasti akan kugiling semuanya tanpa sisa. Wa inni sami'tu fi kitabillah, aku mendengar firman Allah dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari panas api neraka yang bahan baraknya terbuat dari manusia dan batu. Di atas api neraka itu ada beberapa malaikat yang mereka sangat bengis dan ganas, yang kagak pernah bermaksiat kepada Allah akan apa yang diperintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka para malaikat yang ganas tersebut selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah kepada mereka. Fahitu ya Rasulullah, aku takut wahai Rasulullah, an akuna minal hijaratil lati yadkhulun nar, kalau aku nanti dijadikan bakal jadi bahan bakarnya api neraka. Batu takut sama neraka. Kadang-kadang manusia kagak takut sama neraka. Ya Bu ya, disuruh sholat dia kagak mau sholat, disuruh puasa dia kagak mau puasa. Batu. Kaget apa bagaimana ini? Kaget apa bagaimana ini?
Agak takut mana ini? Itu batu takut apa neraka di atas deh. Maka kata baginda Nabi abasiri fa innaka min hijarati qasrin fatimata jahra fil jannah. Wahai batu penggilingan, giranglah kamu, maka sesungguhnya engkau termasuk daripada batu bahan bangunan istananya Fatimah Al-Zahra nanti di surga. Girang itu batu dengar Nabi ngomong begitu. Maka kata baginda Nabi kepada Fatimah, "Lau sa'allahu ya Fatimah, la tohanat lakir roha." Kalau Allah menghendaki wahai Fatimah, niscaya penggilingan batu ini akan menggiling gandummu dengan sendirinya. Walakin Allah arada ayaktubal lakil hasanah. Akan tetapi Allah hendak mencatat untukmu beberapa kebaikan. Dan Allah hendak menghapus wa yukaffiru anki sayyi'ah dari beberapa kejelekan. Wa yarfa'al laki darajah. Allah hendak mengangkat engkau beberapa derajat. Diajarkan tentang kesabaran, diajarkan tentang pelayanan kepada suami. Putrinya baginda Nabi dikasih tahu betapa pekerjaan rumah yang dikerjain sama ibu itu bisa jadi ladang kebaikan, penghapus kejelekan, pengangkat derajat. Maka bisa jadi kalau keberkahan seorang ibu di hadapan anak-anaknya 3 tingkat lebih daripada bapak. Subhan, makanya syukur jadi umat baginda Nabi. Ya bu ya, ya bu ya, ya bu ya. Ini lesu apa bingung sini romannya? Hah? Lesu apa bingung sini romannya? Aduh, saya mau udahin ceritanya belum? Udah ini, ya dikit lagi dah, dikit lagi. Ya, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi ya bu ya, dikit lagi ya. Maka kemudian kata baginda Nabi, apa kata beliau kata kepada Sayyidah Fatimah? Ya Fatimah, ayyuma imra'atin khaddamat zawjaha illa kharajat min junubihi kama waladatha ummahatuha. Istri yang mana saja, apakah itu bininya RW, apa itu bininya LPM, apa itu bininya RT, apa itu bininya siapa wae, yang dia ngelayanin suaminya diniatin shadiqatin dengan niat yang baik, illa kharajat min junubihi, melainkan keluar daripada dosa-dosanya, kama waladatha ummahatuha, sebagaimana seperti ia baru dilahirin dari perut ibunya. Kira-kira kalau baik dia lahir bawa dosa apa kagak Pak? Tuh. Maka istri yang dia ngelayanin suaminya dengan niat yang baik, maka dosanya dihapus oleh Allah. Makanya bu, suami itu suami itu biar katanya bedugul bener juga ya, layanin baik, turutin baik, sepanjang dia kagak ngajak maksiat. Tapi Ustaz, apa lagi saya kagak sholat, layanin baik, hitung-hitung ngerawatin anak kebo. Ya bu ya, ya bu ya. Tuh. Maka kemudian kata baginda Nabi, walam takhruj minad dunya wa alaihi minad dunubi sayun, dan tidaklah dia akan keluar dari dunia dia itu masih menanggung dosa sedikit pun.
wa tajidu qabrahu raudatan min riyadil jannah. Dan istri yang model begitu nanti mati dia dapati kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Jadi begitu peringatan Maulid ini kita contoh bagaimana kehidupan bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah istri yang baik, yang perkataannya jujur. Istri yang baik, yang perkataannya baik. Istri yang baik adalah istri yang gandanya buat lakinya. Tuh, ya Bu ya. Gadis cantik bernama Siti Ruqayyah pergi ke toko beli sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.